Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Nurliani dengan NIM 0517188827 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ UT Daerah Bandung. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum 1 mata kuliah basis data, yaitu pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram. Oke, ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem. Kemudian untuk soal tugas 1 diberikan contoh kasus sebagai berikut. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, selanjutnya sebelum pembuatan ERD ada tujuan dan juga persiapan. Tujuan dari pembuatan ERD ini adalah untuk menggambarkan hubungan antar entitas di dalam sistem. Dalam hal ini sistem akademik perguruan tinggi. Ini sesuai dengan contoh kasus yang diberikan di soal. Contohnya adalah hubungan antara mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Pembuatan ERD ini di sini saya menggunakan software YED Graph Editor karena ringan, gratis, dan juga direkomendasikan oleh Panduan Universitas Terbuka. Software ini bisa diunduh dari situs cworks.com. Ini bisa di searching di Google Chrome. Kemudian nanti akan ada panduan untuk kita bisa mendownload YED Graph Editornya. Setelah kita berhasil download, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita install dulu YED Graph Editornya. Nah, setelah proses YED berhasil, kita install, kemudian kita buka aplikasinya, lalu pilih New untuk membuat dokumen baru. Selanjutnya, aktifkan palet Entity Relationship di sebelah kanan layar agar kita bisa mengakses simbol-simbol standar ERD seperti entity, atribut, relasi, dan juga kardinalitas. Oke, mari kita praktikan. Kita buka dulu YED Graph Editor. Oke, seperti ini. Kemudian pilih New Document. Sudah ada paletnya. Kemudian kita aktifkan palet Entity Relationship untuk pembuatan ERD. Nanti di sini kita pakai simbol entity persegi panjang ini, kemudian simbol atribut dan juga primary key yang berbentuk elips. Kemudian kita pakai relationship bentuk belah ketupat. Kemudian kita memakai garis-garis ini, yaitu garis derajat kardinalitas. Oke, selanjutnya karena di sini saya sudah memakai PowerPoint untuk menjelaskan tahap demi tahapnya. Di sini saya mengacu pada panduan praktikum dari Universitas Terbuka. Untuk pembuatan ERD itu ada 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu identifikasi entitas.
Langkah pertama adalah mengidentifikasi entitas berdasarkan studi kasus. Entitas adalah sesuatu atau objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Dari kasus, kita identifikasi ada beberapa kalimat yang perlu kita garis bawahi. Kalimat yang pertama yaitu mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Kemudian, setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Kemudian, dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Dari sini kita dapat 3 entitas utama, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Karena mahasiswa dapat dibedakan dengan mata kuliah, begitupun mata kuliah dapat dibedakan dengan dosen. Oke, kita akan membuat 3 entitas yang kita sudah identifikasi dari studi kasus soal. Untuk pembuatan entitas kita pakai simbol entity ini persegi panjang, kemudian kita seret ke Canvas project. Di sini kita akan buat 3 entitas. Untuk entitas yang pertama yaitu mahasiswa, entitas yang kedua yaitu mata kuliah, dan entitas yang ketiga itu dosen. Nah, di sini kita sudah punya 3 entitas. Entitas yang pertama itu mahasiswa, entitas yang kedua itu mata kuliah, dan entitas yang ketiga itu dosen. Oke, kemudian langkah kedua yaitu menambahkan atribut. Selanjutnya, tambahkan atribut ke masing-masing entitas, baik yang eksplisit maupun berdasarkan penalaran. Karena di contoh kasus yang tadi itu kita tidak diberitahu untuk atribut-atributnya apa saja, maka di sini saya akan melakukan penambahan atribut berdasarkan penalaran saya. Atribut-atribut yang saya gunakan untuk mahasiswa itu ada NIM atau nomor induk mahasiswa dan juga nama mahasiswa. Untuk entitas mata kuliah, saya pakai atributnya kode mata kuliah dan juga nama mata kuliah. Untuk dosen, saya pakai atributnya nomor induk dosen atau NID dan juga nama dosen. Kemudian jangan lupa tandai atribut NIM, kode mata kuliah dan juga NID sebagai primary key masing-masing entitas. Kenapa primary key? Karena NIM itu setiap mahasiswa pasti tidak ada yang sama, pasti berbeda. Begitupun dengan kode mata kuliah dan juga NID. Oke, kita akan praktikan penambahan atribut kepada masing-masing entitas. Atribut untuk mahasiswa, atribut mata kuliah, atribut dosen. Nama mahasiswa, nama mata kuliah, kemudian nama dosen. Kemudian kita masukkan
atribut primary key untuk Oke, mohon maaf, recordnya tiba-tiba mati. Saya akan lanjutkan. Saya akan menambahkan atribut primary key untuk mahasiswa. Untuk mata kuliah dan untuk dosen. Kita rapikan terlebih dahulu. Untuk mahasiswa, atribut primary key-nya yaitu NIM, nomor induk mahasiswa. Kemudian untuk mata kuliah itu kode mata kuliah primary key-nya. Kemudian untuk dosen itu NID atau nomor induk dosen. Kemudian kita hubungkan dari entitas ke atribut menggunakan garis unspecified. Mata kuliah mempunyai atribut kode mata kuliah. Oke, di sini kita punya 3 entitas: mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Mahasiswa, entitas mahasiswa mempunyai atribut NIM, primary key-nya, kemudian nama mahasiswa. Mata kuliah mempunyai atribut kode mata kuliah, primary key, dan atribut nama mata kuliah. Kemudian dosen mempunyai NID sebagai primary key dan juga atribut nama dosen. Oke, langkah selanjutnya tahap ketiga, yaitu menetapkan relasi. Tahap berikutnya adalah menentukan relasi antar entitas. Dari kasus dan hasil analisis, untuk tabel matrik relasinya saya lampirkan di laporan, dan saya mengambil garis besarnya ini. Buat relasi mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan dosen mengajar mata kuliah. Jadi di sini ada relasi meregistrasi antara mahasiswa dan mata kuliah, dan relasi mengajar antara dosen dan juga mata kuliah. Di sini nanti tambahkan simbol relationship dari valid ke antar entitas, lalu beri nama relasinya, gunakan koneksi garis untuk menghubungkan entity dan juga relasi. Oke, di sini kita akan tambahkan simbol relationship antara mahasiswa dan juga mata kuliah, dan satu lagi antara dosen dan juga mata kuliah. Oke, untuk relasi yang dari entitas mahasiswa ke entitas mata kuliah itu meregistrasi. Kemudian untuk entity dari mata kuliah, dari dosen ke mata kuliah itu mengajar.
Oke, di sini kita sudah mempunyai dua relasi. Relasi yang pertama yaitu meregistrasi. Ini menghubungkan antara entitas mahasiswa dan juga mata kuliah. Kemudian ada relasi mengajar yang menghubungkan antara entitas dosen dan juga mata kuliah. Oke, kita sudah membuat relasinya. Kemudian langkah keempat yaitu menentukan derajat kardinalitas. Tentukan kardinalitas relasi. Ini penting untuk menggambarkan seberapa banyak data yang terlibat dalam satu relasi. Berdasarkan kasus dari tugas 1 ini yang tadi kita baca di contoh soal, mahasiswa dengan mata kuliah itu many to many atau banyak ke banyak. Kemudian dosen ke mata kuliah itu one to many atau satu ke banyak. Oke, kita akan berikan derajat kardinalitas antara mahasiswa ke mata kuliah dan juga dosen ke mata kuliah. Kita akan memberikan derajat kardinalitas dari mahasiswa ke mata kuliah itu banyak ke banyak. Maaf. Dari mahasiswa ke mata kuliah itu banyak ke banyak. Kemudian dari dosen ke mata kuliah itu satu ke banyak. Seperti ini, mahasiswa ke mata kuliah itu banyak ke banyak, kemudian dosen ke mata kuliah itu satu ke banyak. Oke, kita sudah menentukan derajat kardinalitasnya. Kemudian tahap yang terakhir, tahap yang kelima, yaitu penyesuaian relasi banyak ke banyak atau MN menjadi entitas. Karena dari relasi mahasiswa ke mata kuliah itu tadi banyak ke banyak atau MN, maka relasi ini harus diubah menjadi entitas baru. Nanti saya akan buat entitas baru bernama registrasi MK. Ini ada yang kurang tadi, registrasi MK ya, yang mewakili proses mahasiswa mengambil mata kuliah. Atributnya adalah gabungan dari NIM dan juga kode mata kuliah sebagai foreign key atau kunci tamu. Hubungkan entitas dari registrasi ke entitas mahasiswa dan mata kuliah dengan relasi satu ke banyak dan tambahkan kardinalitas yang sesuai. Oke. Jadi karena ini banyak ke banyak, maka kita memerlukan satu entitas diubah menjadi entitas baru. Satu entitas baru yaitu registrasi mata kuliah.
dengan atribut sebagai foreign key-nya. Oke, kita lanjutkan. Untuk atribut dari registrasi MK yaitu NIM dan juga kode mata kuliah. Sebagai kunci utama dari mahasiswa dan juga mata kuliah. Kenapa hanya NIM dan kode MK? Karena merupakan kunci utama dari mahasiswa, entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Kemudian kita hubungkan juga dari entitas ke atribut. Oke. Kemudian kita tambahkan relasi baru, yaitu di registrasi seperti ini. Kemudian kita hubungkan menggunakan derajat kardinalitas dari mahasiswa. Sebentar. Kita hubungkan entitas registrasi ke entitas mahasiswa dan mata kuliah dengan relasi 1 ke banyak dan tambahkan kardinalitas yang sesuai. 1 ke banyak. Salah. Satu ke banyak. Kemudian dari mata kuliah juga sama. Satu ke banyak. Seperti ini. Seperti ini. Ini adalah tampilan final dari ERD. Di sini dosen ke mata kuliah itu 1 ke banyak. Kemudian mahasiswa, kita punya entitas baru registrasi MK. Mahasiswa ke mata kuliah itu nantinya jadi 1 ke banyak. Mata kuliah ke mahasiswa itu 1 ke banyak. Oke, ini adalah tampilan ERD. Dari awal kita punya entitas, 3 entitas. Kemudian kita punya atribut dari masing-masing entitas. Kemudian kita punya relasi. Kemudian tadi kita punya, karena ini many to many, kita punya entitas baru. Kemudian kita punya foreign key atau kunci tamu, dan ini adalah tampilan final dari ERD sesuai dengan contoh kasus. Oke. Selanjutnya, hasil akhir dari semua tahapan ini adalah sebuah ERD lengkap dan relasional yang menunjukkan mahasiswa melakukan banyak registrasi. Setiap registrasi terkait satu mata kuliah. Setiap mata kuliah diajarkan oleh satu dosen dan setiap dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Ini tampilannya ya. Kemudian di sini saya
mencoba melakukan penalaran terhadap implementasi dari IRD ini. Jadi gini, mahasiswa melakukan banyak registrasi itu berarti bahwa mahasiswa tersebut mendaftar untuk beberapa mata kuliah yang berbeda dalam satu semester. Registrasi terkait satu mata kuliah ini berarti bahwa mahasiswa tersebut mendaftar untuk setiap mata kuliah secara individual. Contohnya, mahasiswa A mendaftar untuk semester ini dengan 4 mata kuliah, yaitu ada matematika, ada fisika, ada kimia, dan juga bahasa Inggris. Matematika diajarkan oleh dosen X, pemisalan ya. Fisika yang diajarkan oleh dosen Y, kemudian kimia diajarkan oleh dosen X lagi, dan bahasa Inggris diajarkan oleh dosen Z. Dalam hal ini, mahasiswa A melakukan registrasi untuk 4 mata kuliah yang berbeda, dan matematika, fisika, dan kimia, dan juga bahasa Inggris. Dan setiap mata kuliah memiliki dosen pengajar yang spesifik. Dengan dosen X mengajar 2 mata kuliah. Nah, ini tadi ya. Jadi setiap dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Tadi dosen X mengajar mata kuliah matematika dan juga kimia. Setiap mata kuliah diajarkan oleh satu dosen, benar ya. Matematika oleh dosen X, fisika dosen Y, kimia dosen X lagi, dan bahasa Inggris dosen Z. Setiap registrasi terkait satu mata kuliah ini tadi mahasiswa itu mendaftar untuk setiap mata kuliah secara individual, karena nanti mahasiswa akan melakukan pembelajaran setiap mata kuliah. Dan yang ini, mahasiswa melakukan banyak registrasi, berarti mahasiswa mendaftar untuk beberapa mata kuliah ya, dalam yang berbeda-beda dalam satu semester ini, misalnya 4 mata kuliah ini. Oke. Demikian penjelasan saya mengenai praktik pembuatan IRD ini untuk contoh kasus di sistem akademik perguruan tinggi. Tadi saya sudah menjelaskan dari mulai identifikasi relasi, identifikasi entitas, kemudian atribut, relasi, derajat kardinalitas, dan juga penyesuaian kardinalitas. Kemudian tampilan final IRD-nya, dan terakhir implementasi IRD. Mungkin cukup sekian video praktikum saya di praktik 1 basis data. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.